Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Merajut silaturahmi dengan sesama sangat membahagiakan hati. Begitu banyak saudara, begitu banyak kemudahan yang akan kita jumpai. Dengan silaturahim dapat memanjangkan umur dan memurahkan rezekimu. Islam agama rahmatan lil alamin, mengajarkan kepada umatnya untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Selalu hiasi hati dengan ketulusan, tebar sedekah sederhana namun berlipat pahala. Ya, dengan senyummu karena senyummu sedekahmu. Mukmin Naibona telah membuktikan kepada kita, hidup berbaur menyatu dalam keberagaman bukan sesuatu yang sulit dan menyusahkan. Karena perbedaan yang ada tak membuat mereka berjarak, malah dengan perbedaan itu mereka mampu menemukan satu titik yang semakin menguatkan, yakni toleransi yang terus dipupuk dengan baik. Pendekatan yang manis membuahkan hasil riang ranum, terbukti dengan kelembutan hati. Tercetuslah ide pembentukan komunitas kampung toleransi yang diisi 6 rumah ibadah, yakni masjid, gereja Katolik, gereja Kristen Protestan, pura, wihara, dan kelenteng. Semua dibangun di satu lokasi nan luas di Desa Naibonat yang bersebelahan langsung dengan Brigif 21 Komodo. Tepatnya di Kecamatan Kupang Timur yang berjarak 33 km dari arah kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, Bapak bisa cerita awal mula punya ide seperti apa sehingga bisa mendirikan sebuah yang tadinya musola kemudian menjadi masjid. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa awal mula dari pendirian Masjid Agung Darul Hidayah Kabupaten Kupang itu berawal dari kerinduan orang tua kami. Dari tahun 90-an itu mereka sangat memimpikan sebuah masjid yang representatif untuk mereka sana ibadah. Tapi ada banyak sekali hambatan, kendala yang selalu datang silih berganti. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalannya. Kebetulan di sekitar Naibonat itu ada lembaga pemerintah, yaitu PSBR Naibonat Kupang di bawah Kementerian Sosial. Kebetulan didirikan sebuah masjid atau musolala untuk kegiatan belajar mengajar dalam hal ibadah untuk anak-anak. Dan disitulah tempat awal mulanya kita bersama-sama dengan masyarakat di luar bahu-membahu untuk bagaimana pengembangan terhadap generasi kita, kemudian ibu-ibu maupun bapak-bapak, maka terbentuklah masjid itu, kemudian digunakan untuk penggunaan masyarakat semua bisa masuk ke dalam untuk aktivitas ibadahnya maupun kegiatan keagamaannya. Di antaranya dibentuknya TPA. Awal mulanya ya TPA dulu itu awalnya bukan di depan masjidnya sekarang, tapi yang di belakang masjidnya. Kebetulan setelah itu sudah kita karena semakin hari itu perkembangan kota, Naibonat menjadi kota Kabupaten Kupang oleh masjid itu, akhirnya dengan sendirinya semakin banyak penduduk muslimnya. Artinya saudara kita yang dari Jawa, yang dari Bugis maupun lokal yang ini berpindah ke situ untuk berusaha, otomatis membutuhkan sarana ibadah yang representatif. Dari situ kita dengan orang tua bagaimana kita berembuk merencanakan untuk mendirikan sebuah masjid. Jamaah di Kelurahan Naibonat sangat beragam. Rata-rata mereka adalah pendatang yang bekerja di beberapa instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Kupang, dan juga sebagian dari mereka berprofesi sebagai pedagang dan petani yang akhirnya memilih tinggal menetap di Naibonat.
Jadi ide awalnya itu dengan melihat perkembangan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah lainnya. Mungkin kita sudah mendengar banyak bersinggungan, ketidakharmonisan antara sesama pemeluk agama yang keyakinannya masing-masing, ada sedikit ketidakharmonisan. Dari situ timbullah pemikiran dari atasnya tokoh-tokoh penggagas kita yang tadi saya sampaikan bahwa diantaranya Pak tokoh muda kita Pak Anselmus Jogo. Hanya beliau, kalau begini kita harus menunjukkan bahwa kita NTT ini adalah daerah toleransi. Kita diikat oleh perbedaan, tapi kita adalah satu. Makanya dicetuskanlah Kampung Toleransi ini dengan tujuan bahwa untuk mengikat persaudaraan di antara sesama kita. Untuk saat ini jamaah muslim sekitar Nebonat dan Pariti bersilaturahmi di Masjid Kecil Al-Khair Nebonat. Merajut kebersamaan dalam syiar tetap berdamai dengan saudara yang lain. Nawaitu menjaga kerukunan yang telah mendarah daging di Nusa Tenggara Timur, terkhusus di Tanah Timur. Rutinitas dalam aktivitas dunia takkan pernah berakhir. Mereka kaum ibu tidak tinggal diam. Kaum ibu turut mendalami risalah Islam agar paham dan selalu mengagungkan keesaan Allah Ta'ala. Membimbing putra-putri menjadi generasi santun lagi mulia adalah yang utama. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi farham
Al-Khair yang terus diramaikan dengan kegiatan Islami, laksana cahaya ilahi, takkan redup oleh apapun, adalah wadah kreatif jamaah Masjid Al-Khair Naibonat. Bagi remaja Al-Khair, duduk berdiskusi akan banyak hal tentang kisah para nabi akan semakin menambah kecintaan mereka dan mengimaninya. Kokoh dan istiqomah, sebutan yang pantas disematkan bagi remaja Masjid Al-Khair. Mengapa tidak? Karena di sela-sela rutinitas anak-anak muda ini, mereka tetap memakmurkan masjid dengan aktivitas Islami yang telah tercatat, rutin dilakoni para Sri Kandi dan Satria Muda Islam Naibonat. Istilah yang diciptakan dalam kegiatan mereka cukup unik sebagai penyemangat dalam memakmurkan masjid. Karena fitrahnya, masjid sebagai tempat bersilaturahmi dan memperkuat ukhuwah antar mukmin. Istilah yang diciptakan anak muda Naibonat tak kalah kreatif, seperti kantin atau kajian rutin, kabar atau kajian bareng. Ada juga istilah ngopi atau ngobrol perkara iman. Untuk kajian ngopi mereka lakukan di setiap malam selepas ba'da maghrib, dan masih banyak lagi kegiatan anak muda Al-Khair Naibonat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basara khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaq
وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Selain fasih menghafal ayat-ayat Al-Quran, remaja Masjid Al-Khair dilatih untuk bisa menjadi pemateri dalam kabar kajian bareng di antara mereka. Dilatih untuk menjadi tenaga penyuluh syiar yang handal. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berbarokah ini. Kawan-kawan sekalian, bagaimana dengan ilmu kita dapat memajukan peranan kita sebagai pemuda-pemuda Islam? Apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Kenapa Al-Quran sebagai mujizat Nabi? Karena Al-Quran merupakan syair yang terbaik yang pernah ada di bumi. Kenapa saya bilang syair? Perhatikan ini. Dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah itu terdengar seperti sebuah syair? Kenapa saya bilang syair? Karena setiap dalil yang dikeluarkan oleh Allah, setiap yang diturunkan di dalam Al-Quran memiliki sajak-sajak tersendiri. Ketika tahta menguasai jiwa, ketika mimpi tak terbalas hati nurani, tak peduli apa kata mereka, bahkan Tuhan pun dianggap tiada. Saat logika berpikir, nafas tak berakhir. Saat jiwa merasa menang, tak akan ada lawan. Tak ada rasa takut akan hari kemudian. Karena rasa itu telah tertutup bisikan syaitan. Segeralah bersujud memohon ampunannya. Sebelum nyawa terlepas dari raga. Tidakkah cukup bagimu tertulis di berita kematian Fir'aun yang melegenda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang patut diancungi jempol. Giat nasyid Remas Al-Khair Nebonat tidak main-main. Terlatih dan sering mengikuti tablik akbar sebagai pengisi acara tidak diragukan. Suara merdu dalam melantunkan lirik nasihat adalah ide tepat mengajak mereka anak muda untuk turut andil dalam memakmurkan kegiatan remaja Masjid Al-Khair Nebonat.
kita melihat bahwa Naibonet ini sudah sangat ramai, apalagi Ya. dia juga merupakan pusat ibu kota dari kabupaten di sini, Pak. Iya, ya. Itu ramai banget. Kemudian jarak-jarak, itu bagaimana toleransi, kemudian keakraban, keharmonisan yang tetap dijaga seperti ini. Walaupun kita lihat kita punya masjid Besar. ada di dalam kompleks. Iya, gitu. iya. Bagaimana menjelajah keluar untuk bisa kita mari sama-sama bertoleransi, berpegangan tangan Iya. untuk saling itu gimana cara menjaga? Alhamdulillah, atau kita secara pendekatan secara kekeluargaan, secara persuasif, secara face to face, kita selalu berdiskusi, selalu ngobrol nantinya bagaimana menjaga kerekatan ini. Alhamdulillah, ketika peletakan batu pertama gereja Katolik di sebelahnya, Ya, itu kita sudah hadir. dibangun ya, Pak, ya? Sudah Jadi bangun. masjidnya di sebelah Di sebelah gereja sebelah. Fondasi yang sudah berdiri. Udah, itu Kalau ya. yang masjid sudah tiangnya ya, Pak ya? Tiang Sebelah sini yang Protestan. Katolik ya, udah tiang juga naik Masya semua. Allah. Dan ketika peletakan batu pertama, Ya. kita semua hadir di situ. Dan ketika peletakan batu pertama pembangunan masjid, mereka semua hadir. Alhamdulillah, tokoh-tokohnya juga ikut meletakkan batu pertama di lokasi masjid itu. Terjagalah dengan baik dan terberkati. Kasih sayang yang telah dipupuk dengan manis, lakum dinukum waliyadin. Saling menghargai adalah lukisan nyata, toleransi yang susah diganggu gugat. Menata hati agar berdamai dalam keberagaman adalah kunci teguhnya iman pribadimu. Indonesia adalah negara beragam, damailah dalam kemajemukan itu. Nusa Tenggara Timur terkenal sebagai provinsi kepulauan terbesar yang selalu diberkati dengan toleransinya. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam